Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Novankasari, NIM 1938019, mata kuliah Sejarah Dunia, dosen pengampu Ibu Cicilia Melinda MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah merkantilisme. Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad ke-16 sampai ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Teori merkantilis bervariasi dalam penerapannya terkini dari satu penulis ke yang penulis lain dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Secara umum, merkantilisme dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan politik ekonomi dari negara-negara imperialis yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan berupa logam mulia. Logam mulia ini dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Kebijakan dalam ekonomi merkantilisme antara lain yang pertama menciptakan koloni di luar negeri, yang kedua melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, yang ketiga memonopoli pasar dengan port pokok, yang keempat melarang ekspor emas dan perak bahkan untuk alat pembayaran, yang kelima melarang perdagangan untuk dibawa dalam kapal asing subsidi ekspor, yang keenam mempromosikan manufaktur melalui peneliti atau subsidi langsung, yang ketujuh membatasi upah, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, dan yang kedelapan membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan merkantilisme. Kelebihannya yang pertama membuat negaranya kaya dan makmur. Yang kedua memberikan pangsa pasar yang pasti dan menjanjikan suatu negara. Yang ketiga membuat pertumbuhan industri tumbuh pesat, terutama industri galangan atau pembangunan kapal yang berujung pada meningkatkan lapangan kerja dan membuat nilai ekspor suatu negara surplus. Yang keempat meningkatkan hubungan luar negeri suatu negara. Yang kelima meningkatkan luas jajahan. Yang keenam membuat suatu negara menjadi kuat. Dan yang terakhir memberikan jalan untuk terciptanya penemuan-penemuan baru. Dan kelemahan dari merkantilisme adalah yang pertama menimbulkan terjadinya konflik dan kebencian antar negara, yang kedua menyebabkan terjadinya kolonialisme atau penjajahan, yang ketiga membuat suatu negara terjebak dalam usaha untuk melakukan ekspor secara terus-menerus, dan yang terakhir membuat suatu negara hanya mementingkan bidang perdagangan sehingga bidang lain seperti pendidikan dan pertanian kurang diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dunia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri mulai di Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Di samping itu disertai adanya pengembangan riset dan penelitian dengan
pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Revolusi industri adalah perubahan besar secara cepat dan juga radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia, sering disebut revolusi. Istilah revolusi biasanya digunakan untuk melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan atau manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Revolusi industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham yang menempati urutan keempat, ketiga, dan kedua setelah London. Seperti halnya revolusi yang lain, revolusi industri juga membawa akibat yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik baik di negeri Inggris sendiri maupun negara-negara lain. Dampak revolusi industri di bidang ekonomi: yang pertama, barang melimpah dan harga murah; yang kedua, perdagangan makin berkembang; dan yang ketiga, transportasi semakin lancar. Dampak di bidang sosial: yang pertama, berkembangnya urbanisasi; yang kedua, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh; dan yang terakhir, adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Berikut merupakan perjalanan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0; yang kedua, revolusi industri 2.0; yang ketiga, revolusi industri 3.0; yang keempat, revolusi industri 4.0; dan yang kelima, prediksi revolusi industri 5.0. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.